Kita kembali bergabung dengan gedung KPK untuk mengikuti konferensi pers di sana. Ya, silakan. Ya, ini Kompas TV, Pak. Ini yang A dan S itu dijelaskan, itu apa orang sampai orang bertingkat? Apakah suap itu untuk tender yang nggak bisa diolah di dalam negeri dan karena tendernya sendiri belum dimulai. Baik, kami persilakan Pak Bambang untuk menjawab. Orang yang namanya A tadi saya sebut sebenarnya nama lengkapnya inisialnya D, tapi panggilannya A. Orang ini orang swasta. Begitupun dengan S, orang swasta, kecuali R. Yang sekarang sedang didalami oleh KPK adalah mencari tahu apa sesungguhnya yang menjadi motif dari itu. Tetapi yang bisa disebutkan melalui forum ini adalah bahwa penyuapan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan dari SKK Migas. Itu yang bisa dijelaskan. Apakah ada orang asing atau tidak orang asingnya? Kami belum bisa menjelaskan pada saat ini karena pendalaman terhadap pemeriksaan masih terus dilakukan. Tapi yang jelas, yang dituduh melakukan pemberian adalah S. Siapa itu? Yang mana itu? Kasih tahu nggak ya? Kira-kira itu ya. Terus udah gitu, informasi lainnya cek ke GBST. Soal motif itu kan, ini kalau dikatakan soal kewenangan. Lewat moderator dulu. Sabar dulu ya. Ya, silakan. Kalau soal kewenangan kan, kewenangan SKK Migas ini banyak. Sebenarnya yang uang sekian ratus ribu dolar ini, apakah kewenangan itu pengurusan perizinannya atau soal penambahan kuota perusahaannya atau soal yang mana, ini kan nggak jelas. Ya. Artinya kalau orang ekspor itu harus ada motif yang jelas. Misalnya saya makan harus bayar di warteg buat makan, bukan buat minum gitu. Artinya motif itu harus jelas. Kalau benar ini mengatakan soal tidak jelas dalam statusnya, itu kan akan menangkan. Ya, bentar. Ya, silakan. Jangan mengajari penyidik ya. Ya, silakan. Dari pihak swasta dan A juga dari pihak swasta. Bisa lebih didetailkan kan? Bisa lebih didetailkan kalau tidak, karena sekarang kan sudah beredar ada satu perusahaan yang dituding oleh media, bukan dituding sih, maksudnya disebutkan bahwa perusahaan itu KO. Apakah benar itu? Apa perusahaannya? Ahok. Apakah itu di Channel Oil, lalu soal ada S dan A itu, apakah jabatan mereka di Channel Oil itu hanya sebagai orang yang memberikan Jabatan boleh lah ya, bukan ya. Pasti memiliki jabatan yang seperti itu lah Pak. Ya, satu lagi. Silakan. Sama. Ya, silakan. Terkait dengan yang Channel Oil ini yang diduga yang memberikan uang itu, apakah ini hanya antara F ini dengan M atau memang nantinya KPK akan mengembangkan penyidikannya ke bawahnya yang lain, pengurus SKK yang lain? Karena tadi wakil kepala SKK itu menyatakan tidak ada hubungan atau hubungan kerja saat ini antara SKK dengan Channel Oil. Oke. Pihak yang swasta yang namanya S itu posisinya sangat tinggi dalam posisi itu. Supaya untuk menjelaskan bahwa dia the high ranking positions, sangat tinggi sekali. Sementara A yang sebenarnya nama inisialnya D itu sebenarnya bukan pekerja di korporasi. Dia ini sebenarnya trainer. Udah dibuka saja lah ya. Dibuka aja lah ya, Pak Jo ya. Dia ini pelatih golf. Itu sebabnya pimpinan KPK nggak boleh itu golf kan. Jadi ini. Ya, cukup ya. Soal tadi dari Sabir,
menurut ketentuan undang-undang, kalau ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima yang berkaitan dengan jabatannya, itu sudah termasuk sesuatu yang bisa diproses. Penyidikan akan membuktikan kelak. Jadi ini yang dilakukan oleh KPK. Itu normatif, Pak. Maksudnya begini, Ya, kalau misalnya memang- perusahaan ini mau apa gitu di Indonesia? Ya, iya. Memang itu harus normatif. Nah, konteks- Kalau nggak normatif terus apa? Apa gitu? Iya, itu yang akan didalami oleh KPK. Bagian dari proses penyidikan. Dan proses penyidikan akan menjelaskan itu lebih lengkap lagi. Jadi untuk sementara itu dulu, Mas Adil. Pasti nanti ke sana. Oke, kalau bisa Perusahaannya ini sebenarnya perusahaan ini trading, trader. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena Juga bukan hanya dia, ada yang lain juga kepancing. iya memang. Saya ini Pak JB juga jangan kepancing gitu. Saya gini, saya ingin menjelaskan gini, kalau ini diungkap dengan cukup telanjang dalam tanda petik, maka kami mengkhawatirkan proses penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK akan terhambat. Itu saja. Kami mengerti bahwa Anda menghargai supaya proses ini berjalan lebih baik lagi, dan itu sebabnya untuk sementara tidak mungkin diberitahukan dengan sangat rinci sekali. Tapi pada saatnya juru bicara akan menjelaskan itu. Oke. Ada lagi? Yang ini masuk saya tadi. Bentar. Oh, ada Billy. Gak kelihatan ada Billy. Dan jadi biar tertib, jadi diatur. Pak Johan, silakan. Kalau misalnya ini kan Kok sambil dulu? yang swasta Ya. yang diperlukan oleh KPK. Selain SK migas ini kan kewenangannya pengawasannya ada di eksekutif. Dalam tanda petik ada komite pengawasan dan di situ ada Menteri SDM. Dalam arti Ya, nanti kita akan kembali bergabung dengan gedung KPK, tapi kita ikuti dulu informasi di Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat.